Sidrap itu lemah di pendidikan. Angka harapan lama sekolah kita dengan angka rata-rata lama sekolah itu rata-rata orang sidrap tidak tamat SMP loh. Ini fakta. Ini fakta di BPS data tahun 2023 yang hampir sudah 3 tahun sebenarnya berturut-turut ini, itu yang menjadi masalah besar sebenarnya di Sidrap yang orang kayaknya tidak peduli. Makanya 1 minggu lalu saya ada pertemuan, ada rapat, itu saya sampaikan bahwa sebenarnya isu besar dan masalah besar di Sidrap itu yang orang tidak gubris itu adalah kita lemah di indeks pembangunan manusia pada sektor pendidikan. Orang Sidrap itu rata-rata tidak tamat SMP. Oke, dari penjabaran yang disampaikan oleh Kanda, saya bisa menemukan sebuah penjelasan salah satu benefit diadakannya P3K. Karena kapan ada oknum yang nakal, ASN yang nakal, dari program P3K itu bisa memfilter atau meminimalisir oknum-oknum yang nakal tadi. Nah, itu salah satu benefitnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering merasa bahwa kok lebih banyak kuota P3K daripada ASN, ya kita lebih dalam bahwa maksud tujuan pemerintah memperadakan P3K ini ternyata ini yang selalu teman-teman resahkan bahwa kok ada sih ASN yang nakal gitu ya. Jadi program P3K itulah fungsinya seperti itu ya kan Kanda? Ya, untuk orang-orang profesional. Jadi P3K ini memang generasi hari ini yang diharapkan yang betul-betul profesional. Makanya mungkin dari segi finansial dan penghasilan itu ke depan mereka akan bisa saja sejajar dan sama dengan ASN, bahkan bisa lebih baik bagi P3K, tapi ada tuntutan mereka perjanjian kinerjanya itu gitu. Jadi mereka berpotensi kalau tidak profesional dan tidak sesuai dengan harapan instansi bisa saja langsung diberhentikan. Makanya itu sebenarnya P3K hadir, makanya kuotanya dia lebih besar karena diharap memang potensi-potensi unggul masyarakat hari ini itu berminat masuk ASN dengan peluang P3K. Oke, boleh saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kanda? Siap. Tadi kita sudah berbicara tentang ASN ya. Saya penasaran Kanda terkait tentang program klinik atau klik ID ya. Nah itu yang dicanangkan oleh Kanda sebagai reformer program tersebut. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Kanda mengapa ingin mendirikan program tersebut? Boleh dijabarkan Kanda? Silahkan. Ini juga sebenarnya yang hampir sebenarnya selalu saya share bahwa saya di setiap tempat tugas itu selalu ingin melakukan perubahan, selalu ingin membuat inovasi seperti hari ini. Jadi bukan ini saja kali pertamanya klinik inovasi ini saya buat, tapi di beberapa tempat sebenarnya ini bukan ria, saya bukan ria juga, bukan sombong, tapi memang di mindset saya ya kita harus melakukan perubahan di setiap instansi atau tempat kerja kita. Ngapain kalau kita ditempatkan misalkan di suatu jabatan hanya mengeluh dan berkeluh kesah tapi tidak melakukan perubahan. Jadi saya sedikit historikan. Dulu saya pernah tugas di Belawai. Saya pernah tugas itu hampir 3 tahun, 2 tahun lebih lah. Saya tugas di Belawai. Orang itu waktu menganggap wah jauhnya dulu waktu saya tugas itu hampir 3 jam lebih lah saya pulang balik dari Pangkajen itu waktu tiap Sabtu itu kan saya balik. Di situ saya juga lakukan perubahan. Dulu waktu masih kalau orang umumkan karena saya di puskesmas itu waktu tugas, saya ada ide dan inovasi waktu perubahan saya lakukan. Jadi ceritanya ibu-ibu hamil itu kalau mau diundang ke posyandu ya sudah ada SMS itu waktu saya sampaikan di bidan desa, saya Bu Bidan jangan lagi umumkan di masjid atau seperti apa, cukup ini kan ada daftar nomor HP-nya, jadi SMS mereka pada saat malam hari, Bu ingat besok jadwal posyandu. Akhirnya itu sangat bermanfaat. Akhirnya misalkan di dusun A ada 20.000 hamil, mereka tahu jadwalnya dan data itu kan perubahan kecil sebenarnya yang kita dorong waktu itu. Di tempat-tempat lain
saya berusaha melakukan perubahan. Sebelum saya di Bapeda, itu saya di Pendes, di pemerintahan desa. Saya ingat sekali ada kebijakan yang kami dorong waktu itu. Kita kompetisikan itu pemerintah desa. Bagi pemerintah desa yang mampu menurunkan angka kemiskinan di desanya, maka dia dapat reward tambahan padu. Hal sederhana yang saya lakukan. Jadi desa, pemerintah desa waktu itu berlomba-lomba mau menurunkan angka kemiskinan, karena kita dapat reward loh kalau ada. Itu juga inovasi yang dilakukan. Terakhir ini sebenarnya di Bapeda, saat saya di Bapeda itu kan saya hanya lihat kenapa ASN ini malas sebenarnya berinovasi, tidak mau melakukan perubahan. Lahirlah sebenarnya klinik ini, klinik inovasi dan perencanaan pembangunan daerah. Klinik ide ini sebenarnya semacam konsultan, semacam lembaga konsultan. Jadi misalkan kalau ASN menghadapi masalah di kantornya, ada masalah organisasi yang mau dia selesaikan, maka bisa konsultasi di kami tawarkan solusi melalui inovasi. Karena inovasi itu kan pembaharuan sebenarnya. Pembaharuan itu banyak orang yang tidak paham. Banyak orang di mindsetnya itu kalau sebut inovasi yang dia ingat Yamaha, Pak. Inovasi tiada henti. Bukan. Kalau di perspektif regulasi, bahkan di semua buku-buku yang saya baca, inovasi itu kata kuncinya pembaharuan. Jadi misalkan contoh sederhana, dulu orang antri hanya pakai kartu antri-antri. Hari ini kan sudah lahir aplikasi, misalkan sistem yang memudahkan orang untuk misalkan antri. Itu inovasi pembaharuan. Atau tidak usah. Sambil contoh kasus di desa Mojong. Di desa Mojong itu ada bidan desa di situ yang punya inovasi namanya Wiro Sableng. Dia sebenarnya stres karena di Mojong itu tinggi angka pernikahan dini. Jadi banyak masalah yang lahir, sehingga dia berinovasi. Inovasinya sederhana. Dia hanya berkomunikasi dengan ibu-ibu yang mau menikah di bawah umur 19 tahun. Dia minta tolong jangan keburu hamil sebelum 19 tahun. Karena ada efek lain yang diakibatkan kalau kita hamil di bawah usia 19. Itu sebenarnya inovasi sederhana. Bukan serta-merta aplikasi yang dibikin itu inovasi, tidak. Tapi ada pembaharuan cara melayani saja masyarakat. Itu sudah bentuk inovasi. Itu sebenarnya hadirnya Klik Ide. Hampir ini sekarang ada 20-an teman-teman ASN di Sidrap itu yang kita dampingi, pusing menghadapi masalahnya di kantor. Sudah kita berikan konsultasi bahwa ini cocok yang kita lakukan, ini yang cocok kita lakukan. Ada terjadi di kabupaten ini misalkan begini yang bisa kita contoh. Kemudian itulah yang kita integrasikan dengan penganggaran perencanaan. Klik Ide, klinik inovasi dan perencanaan pembangunan daerah. Jadi teman-teman yang berinovasi ya kita dorong juga penganggarannya. Ada dukungan dari pemerintah daerah supaya mendapatkan penganggaran, termasuk hari ini ASN itu sudah ada 5 orang ASN di Sidrap yang mendapatkan tambahan penghasilan pegawai, TPP istilahnya, karena memiliki inovasi. Inovasi itu dianggap sebagai prestasi kerja. Jadi sebenarnya Klik Ide ini lahir sebagai lembaga konsultan untuk mendampingi. Bahkan terakhir ada ASN dari Rumah Sakit Arifin Umang itu yang sudah menjadi nakes teladan nasional kemarin, lolos mewakili Sulsel. Itu kami yang dampingi di Klik Ide ini. Jadi kita dampingi, oh ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita buat. Kalau ikut kompetisi, jadi semacam konsultan lah. Klik Ide ini semacam konsultan. Bagaimana orang kalau mendapatkan masalah, ya sudah. Bagaimana membuat inovasinya, ya kita dampingi. Itu sebenarnya Klik Ide, klinik inovasi dan perencanaan pembangunan daerah. Oke, menarik ya Kanda sebagai wadah konsultasi bagi berbagai problematika yang ada di daerah. Nah, saya semakin tertarik nih Kanda. Kita berbicara seputar daerah ya. Apalagi Kanda saat ini tempat di Kabupaten Sidrap. Boleh sedikit Kanda, saya ingin membahas seputar daerah Kabupaten Sidrap. Barangkali bisa mungkin Kanda disampaikan kepada teman-teman tentang masalah-masalah yang tadi kan sudah dijabarkan beberapa. Salah satunya itu pernikahan dini. Adakah meningginya pernikahan dini, terus di masalah kesehatan juga, adakah masalah lain yang terjadi di Kabupaten Sidrap yang bisa menjadi kajian
penelitian dari Betul. Klik ID kayaknya. Silahkan kan, Bekan. Ya, ada sebenarnya temuan kami di Litbang, Bapak Litbang itu yang mengganggu kami hari ini. Terus saya secara pribadi itu sebenarnya sangat mengganggu. Kalau kita buka data terbaru 2023 itu data BPS, itu ada yang disebut itu indeks pembangunan manusia ya. Indeks pembangunan manusia itu ada 3 pilarnya, ada 3 variabelnya. Yang pertama itu kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga itu pendapatan masyarakat kan dari segi ekonomi. Di kesehatan itu yang diukur adalah angka harapan hidup namanya. Jadi orang Sidrap itu bagus, angka harapan hidupnya itu orang Sidrap bagus. Rata-rata 60 tahun ke atas, 68 kalau saya tidak salah, angka harapan lama hidupnya orang Sidrap itu bagus. Pendapatannya orang Sidrap itu tinggi, hampir lebih 11 juta per tahun per orang ya, per kepala keluarga di Sidrap. Jadi dari segi pendapatan orang Sidrap bagus. Indeks pembangunan manusia yang ketiga itu di pendidikan. Sidrap itu lemah di pendidikan. Angka harapan lama sekolah kita dengan angka rata-rata lama sekolah itu rata-rata orang Sidrap tidak tamat SMP loh. Ini fakta. Ini fakta di BPS data tahun 2023 yang hampir sudah 3 tahun sebenarnya berturut-turut ini, itu yang menjadi masalah besar sebenarnya di Sidrap yang orang kayaknya tidak peduli. Makanya 1 minggu lalu saya ada pertemuan, ada rapat, itu saya sampaikan bahwa sebenarnya isu besar dan masalah besar di Sidrap itu yang orang tidak gubris itu adalah kita lemah di indeks pembangunan manusia pada sektor pendidikan. Orang Sidrap itu rata-rata tidak tamat SMP. Jangan mungkin dulu bicara dia berminat membaca, dia berkualitas. Jangan dulu. Kita bicara di situ saja dulu. Orang Sidrap rata-rata tidak tamat SMP. Makanya diskusi saya pernah diskusi dengan teman-teman. Itu sebenarnya banyak masalah lahir itu efeknya dari situ. Pernikahan dini lahir karena pendidikan. Rendahnya pengetahuan masyarakat, Pak. Kemudian sawi pasobise, Pak halo-halo, itu sebenarnya dampak dari karena kita tidak berpendidikan. Hampir saya memang saya masih ingat, saya dari kecil waktu saya saya kan lahir di Rapang ya, tapi besar itu di Panreng. Mungkin kalau orang Sidrap tahu Kelurahan Panreng itu di Kecamatan Beranti. Saya lahir di situ dan besar sampai SMP. Pasca SMP saya baru hijrah ke Parepare. Saya bayangkan seandainya mungkin saya tidak hijrah di Parepare, mungkin saya akan kena pergaulan yang penting kaya, di belakang tidak butuh pendidikan, Pak. Ini kan ada mindsetnya orang Sidrap begitu. Tidak perlu ijazah, Pak. Yang kita butuhkan ini yang penting punya uang. Makanya tren itu di Sidrap pas sobis dengan bagaimana pelanggaran hukum seperti pengedaran narkoba, karena di mindset masyarakat kita banyak selalu menganggap pendidikan tidak penting. Ngapain katanya punya ijazah kalau tidak ada digaji, tidak ada jiwa. Saya bilang, bos, mindsetnya pendidikan itu, tujuan orang berpendidikan bukan untuk pekerjaan. Pendidikan itu untuk merubah cara berpikir kita, merubah mindset kita. Makanya itu yang selalu saya sampaikan, sebelah saya sekolah, saya ini kuliah bukan ijazah untuk mencari pekerjaan, bukan itu niat saya, merubah cara berpikir saya. Makanya perempuan-perempuan di Sidrap itu sering saya sampaikan, saya bilang, beda ketika kau berpendidikan menjadi ibu dibanding kau tidak punya sekolah ketika menjadi ibu. Makanya kualitas keluargamu ditentukan dari pendidikanmu. Kalau kau tidak tamat SD jadi ibu rumah tangga, maka kasihan itu anakmu kau urus. Maka ke depan visinya anakmu kau tidak bisa urus. Makanya itu tadi yang saya bilang, ini masalah besar sebenarnya di Sidrap ya. Kalau kita tidak selesaikan secara bertahap jangka panjang, sudah habis ini Sidrap. Karena kita hari ini bangga karena pertanian kita, sumber daya alam kita dalam hal pertanian masih menjadi prioritas nomor 1, masih menjadi tumpuan nomor 1 orang Sidrap. Besok-besok kalau lahan habis 10-20 tahun ke depan habis lahan di Sidrap, Pak, maka satu-satunya jalan kan sumber daya manusia yang harus berkualitas. Kalau sumber daya manusia kita tidak berkualitas, kasihan di Sidrap. Makanya itu kekhawatiran saya sekarang. Saya takut 10-20 tahun ke depan ini kita kolaps Sidrap, tidak punya SDM karena tidak berpendidikan. Itu
itu temuan kami dan kekhawatiran saya indeks beda. Nggak apa-apa ya, saya tambah lagi, beda dengan masyarakat Endrekan dengan Toraja itu. Masyarakat Endrekan sama Toraja itu wajib hukumnya anaknya kuliah. Biar mana orang tua miskin di kampungnya, yang penting anaknya berpendidikan. Anaknya berpendidikan tinggi. Karena memang di mindsetnya Toraja dengan Endreka itu betul-betul sangat mengedepankan pendidikan. Beda kalau kita orang Sidrap, yang penting sogi kok. Mau dengan sekolahmu, yang penting sogi. Ini kan mindset yang sebenarnya yang perlu dirubah di Sidrap, merusak betul. Itu. Ya, jadi teman-teman, hal yang bisa kita petik dari jawaban Kanda tadi, bahwa perlunya menyimbangkan antara SDM maupun SDA dalam suatu daerah ya. Terkhusus kalau kita ingin meningkatkan kualitas SDM, perbaikan untuk pertama kalinya yakni di ranah pendidikan. Karena apabila kualitas pendidikan kita bagus, maka bagian-bagian yang lain itu juga akan ikut bagus juga, akan ikut berkualitas juga, terutama bagi perempuan juga harus bagus dalam konteks pendidikannya, kualitas pendidikannya. Jadi bagi perempuan-perempuan yang memiliki keresahan bahwa saya tidak punya uang karena saya mau melanjutkan pendidikan tapi sayangnya saya tidak punya uang. Tapi zaman sekarang pendidikan itu bisa diakses dalam berbagai hal. Iya, betul. Di dalam ranah institusi yang formal, kita juga bisa menemukan di non formal juga. Banyak kok wadah yang bisa menampung teman-teman untuk belajar atau menempuh pendidikan. Kemudian Kanda, saya juga tertarik tentang keberhasilan. Tadi sempat disinggung oleh Kanda mengenai salah satu keberhasilan dari program ini, hadirnya aturan, maksudnya ada prestasi tersendiri, regulasi serta prestasi yang dirasakan oleh Kabupaten Sidrap ya, lebih tepatnya. Jadi jika boleh Kanda jabarkan prestasi apa saja selain yang disebutkan Kanda sebelumnya yang sudah diperoleh oleh Kabupaten Sidrap dari hadirnya inovasi program Klik ini. Boleh Kanda silahkan. Ya.